Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukende HKBP dari nomor 16 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Sabtu 14 November 2020 dari kitab Roma pasal 13 ayat 4 mengatakan, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, suruan nidebatado nasida laho manupakko halai molo diulaho najat patut hota hutan. Ai idada gait-gait podang nani usung nai. Suruan nidebatado nasida makkonahon uhum tu siulahon hajahaton. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, karena Allah, marilah kita menahan diri dari kecenderungan menyalahkan atau mengecam pemerintah kita melalui media sosial atau melalui apapun secara membabi buta. Karena Allah, marilah kita mengingat panggilan kita sebagai warga kerajaan surga sekaligus warga negara di dunia ini, warga negara Republik Indonesia, untuk menjalani cara hidup yang baik. Karena Allah, marilah taat membayar pajak serta terus mendoakan pemerintah dan bangsa kita. Perkataan Rasul Paulus ini memang sulit dicerna jika orang Kristen memusatkan perhatiannya kepada pemimpin yang jahat dan harus pula mereka hormati. Namun sang Rasul memerintahkan mereka untuk melakukannya karena satu alasan utama, karena Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus memberikan nasihat tentang bagaimana seharusnya orang Kristen hidup di tengah masyarakat luas. Bagaimana menghidupi kehidupan yang telah dilahirbarukan di dalam Yesus, diselamatkan oleh iman di dalam Yesus Kristus. Salah satunya dengan wajib membayar pajak dan cukai
kepada pemerintah, hormat dan takut kepada mereka yang layak menerimanya. Dalam renungan harian ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa orang percaya sebagai bagian dari warga negara yang baik harus tunduk kepada pemerintah. Paulus mengatakan kata harus yang menekankan bahwa apapun pemerintah yang sedang berkuasa, di situ Tuhan turut campur tangan. Dan pemerintah merupakan perpanjangan tangan Tuhan terhadap umatnya. Pengikut Kristus harus memandang pemerintah itu sebagai manusia yang diberi kesempatan oleh Allah untuk memegang kekuasaan negara. Karenanya, orang Kristen tidak dibenarkan melawan pemerintah secara membabi buta. Mereka tidak boleh begitu saja melawan hukum yang memang dibuat untuk ketertiban dan pada akhirnya berguna untuk masyarakat secara keseluruhan. Ketika setiap orang Kristen bersikap sebagai warga negara yang baik, sejatinya mereka telah menjadi berkat bagi masyarakat di mana mereka tinggal. Ketundukan orang percaya kepada pemerintah tentunya terkait dengan melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Kita juga harus tunduk kepada peraturan-peraturan yang ada, termasuk membayar pajak kepada negara. Kita wajib membayar apa yang wajib kita bayar. Tuhan Yesus ketika ditanya oleh orang Farisi, apakah boleh membayar pajak kepada kaisar, mengatakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Matius pasal 22 ayat 21. Yesus dan Petrus ketika ingin masuk ke dalam bait Allah harus membayar bea masuk juga. Matius pasal 17 ayat 24 sampai ayat 27. Begitulah sepatutnya sikap politik orang Kristen terhadap pemerintah dimanapun mereka berada. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa kami yang penuh kasih, berilah kepada dunia ini, secara khusus negara kami Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah yang mau menjadi hamba-Mu yang bekerja untuk kebaikan masyarakat banyak. Dan berilah kami pengertian bahwa pemerintah yang ada boleh menegakkan hukum kepada rakyat yang berbuat tidak taat kepada hukum dan peraturan negara. Tetapi Engkau, Tuhan kami, tidak mengingini kematian orang jahat. Pertobatannya lah yang Engkau rindukan supaya dia hidup. Sebab itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami untuk berlaku hidup seturut kehendak-Mu, termasuk mematuhi hukum yang ada di negara di mana kami hidup, supaya kami menjadi warga negara yang baik, karena Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP
dari nomor 16 ayat 1. Segenap hati kita memuji Tuhan Allah karena kemurahan-Nya kepada gerejanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.